Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Setiap kita pasti tetap ada perlindungan Tuhan ya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak, hari ini kita ingin belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 6 dan Roma 8 ayat 8. Ibrani 11 ayat 6 demikian firman Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah, sebab siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia. Roma 8 ayat 8 demikian firman Tuhan. Siapa yang ada dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Anak-anak, dalam kitab Matius 19 ayat 16-26 diceritakan kisah tentang seorang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang kaya itu mengatakan bahwa ia telah melakukan semua perintah hukum Taurat. Ia tidak membunuh, ia tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta. Ia mengasihi orang tuanya, ia mengasihi sesamanya, dan ia tidak pernah melakukan yang jahat. Lalu orang kaya itu kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, hal apa yang masih kurang agar dia dapat berkenan kepada Tuhan? Kira-kira apa ya jawaban Tuhan Yesus? Oh, ternyata jawaban Tuhan Yesus adalah meminta orang kaya itu pergi menjual segala harta miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Dia. Namun sayangnya anak-anak, orang kaya itu ternyata tidak dapat memenuhi perintah Tuhan. Sebaliknya, ia memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena ia mengingat kekayaannya yang sangat banyak. Nah, anak-anak, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh orang kaya itu adalah hal-hal yang baik. Ia menaati hukum Taurat dan tidak berbuat jahat. Namun segala hal yang baik yang ia upayakan pada akhirnya menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hal yang paling penting yang diminta oleh Tuhan tidak ia lakukan. Apa yang diminta oleh Tuhan Yesus? Pertama, datang dan percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi keselamatan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 demikian. Tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah. Sebab siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia. Anak-anak, untuk hidup berkenan bagi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak dapat berkenan kepada Tuhan hanya mengandalkan dengan perbuatan baik kita. Perbuatan baik adalah hal yang penting yang harus kita lakukan. Tetapi, tanpa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, perbuatan baik kita akan sia-sia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kita adalah orang yang berdosa. Sebaik apapun perbuatan kita, masih selalu ada hal yang jahat dalam hati kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu memberikan hati yang baru kepada kita, sehingga kita dapat melakukan semua perbuatan baik dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan Yesus dapat ditunjukkan dengan kita tidak hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, melainkan hidup dengan senantiasa berdoa dan percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Dengan demikian, kita dapat melakukan segala perbuatan baik kita dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Kedua, tidak hidup menuruti keinginan sendiri yang salah. Dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan, siapa yang ada dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Anak-anak, yang kedua, agar kita dapat berkenan kepada Tuhan, kita harus belajar untuk tidak hidup menuruti keinginan sendiri yang salah, tetapi belajar mengikuti perintah Tuhan. Keinginan hati kita seringkali hanya memikirkan apa yang menyenangkan kita dan tidak peduli apakah hal itu menyakiti orang lain atau tidak. Mengikuti keinginan hati yang salah ditandai dengan adanya iri hati, kemarahan, dan rasa khawatir dalam diri kita. Contohnya, kita ingin dianggap paling pintar di kelas,
Maka ketika kita melihat nilai teman kita yang lebih baik, kita menjadi iri. Namun, jika kita mengikuti perintah Tuhan, maka tidak akan ada iri hati. Dan kita juga akan terdorong untuk belajar lebih baik. Kita belajar jika nilai kita dan nilai teman kita baik, bukan supaya dianggap paling pandai, melainkan agar dapat memuliakan Tuhan. Anak-anak, kita bisa untuk belajar tidak mengikuti keinginan sendiri yang salah. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita taat pada Tuhan, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Kita juga percaya bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan yang terbaik untuk kita. Anak-anak, maukah kamu hidup berkenan bagi Tuhan? Ayo kita menjadi anak Tuhan yang hidup dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak hidup mengikuti keinginan sendiri yang salah, tetapi belajar melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.